Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data hasil praktikum kelarutan dan koefisien distribusi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan kadar dengan spektrofotometer UV phase. Nah, untuk menentukan kadar dengan fotometer UV phase ini, maka kita bisa menggunakan kurva baku sebagai platform dari kadar yang kita akan tentukan. Nah, bagaimana caranya menggunakan kurva baku? Nah, untuk menggunakan kurva baku, kita menentukan persamaan regresi atau persamaan regresi linier dari kurva baku tersebut, ya. Nah, kurva baku ini biasanya berisi sumbu X dengan konsentrasi, jadi konsentrasi dari sampel, kemudian sumbu Y itu dengan absorbansi. Nah, kemudian sumbu X dan sumbu Y ini kemudian diregresikan, ya. Untuk meregresikannya itu dapat menggunakan kalkulator saintifik minimal FX 3600 atau dapat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, kemudian dari hasil regresi ini kita akan memperoleh nilai slope dan nilai intercept. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan regresi linier. Nah, persamaan regresi linier itu adalah Y sama dengan BX ditambah A. B itu adalah slope, sedangkan A itu adalah intercept. Jadi nilai yang kita peroleh, slope dan intercept yang kita peroleh itu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, untuk contoh yang diberikan ini diperoleh hasil yaitu slope-nya adalah 0,0613, sedangkan intercept-nya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 4. Maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan menjadi Y sama dengan 0,0613X ditambah 1 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, selanjutnya kita menentukan kadar obat atau kadar sampel hasil kelarutan, ya, dengan cara memasukkan ke dalam persamaan regresi yang kita peroleh. Nah, karena tadi kadar obat atau konsentrasi itu berada di sumbu X, sedangkan absorban itu berada di sumbu Y, dan yang kita cari adalah kadar, maka persamaan dari regresi itu kita rubah menjadi X sama dengan Y dikurang A dibagi B. Nah, untuk sampel yang harus diencerkan sebelum diukur kadarnya dengan spektrofotometer UV phase, maka kita harus menambahkan atau mengalihkan persamaan ini dengan faktor pengenceran. Jadi FP di sini adalah faktor pengenceran. Jadi kita akhirnya mendapatkan rumus untuk menentukan kadar obat dari sampel hasil praktikum kelarutan adalah X sama dengan Y dikurang A dibagi B dikali faktor pengenceran. Nah, contoh misalnya kita memperoleh absorban dari sampel yaitu 0,48 dan sampel tersebut sebelum diukur di spektrofotometer UV phase diencerkan hingga 50 kalinya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan garis lurusnya atau regresinya ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, nilai A, nilai B, dan nilai Y 0,48 ini dan faktor pengenceran. Hasil seperti ini, X sama dengan 0,48 dikurang 1 dikali 10 pangkat minus 4 yang merupakan nilai A-nya atau intercept-nya dibagi 0,0613 yang merupakan nilai slope atau B-nya dikali 50 yang merupakan faktor pengencer. Nah, kemudian diperoleh hasil 391,5 ppm atau dalam satuan resminya adalah 391,5 mikrogram per mililiter. Selanjutnya adalah menentukan atau mengolah data hasil praktikum penentuan koefisien distribusi. Nah, sebelumnya nilai yang akan dicari itu adalah nilai log P, ya.
nilai log P. Nah, log P ini adalah suatu nilai di mana menyatakan koefisien distribusi, ya, di mana rumusnya adalah log P sama dengan log C0 CO dikurang log CW, di mana CO itu adalah kadar obat dalam minyak. Jadi ini sebenarnya adalah singkatan dari concentration in oil, dan CW itu adalah concentration in water atau kadar obat dalam air. Nah, contoh kita memperoleh hasil di mana kadar obat dari suatu zat yang larut di air itu adalah yang larut di minyak itu adalah 20 ppm, sedangkan yang larut di air itu adalah 30 ppm, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu log P sama dengan log 20 dikurang log 30, maka diperoleh hasil log P sama dengan minus 0,176. Nah, untuk mencari nilai P-nya, maka minus 0,176 ini kita antilogkan. Jadi P sama dengan antilog minus 0,176. Diperolehlah hasil P sama dengan 0,67. Ya, tentunya nilai O dan CW ini didapat dari penentuan kadar menggunakan spektrofotometer UV vis yang sebelumnya telah saya jelaskan. Itu mungkin yang saya jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.